pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita dapat kembali lagi bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Walaupun keadaan yang sulit ataupun tidak menentu, tapi kita percaya Allah yang Maha Kuasa itu selalu memberikan kita kemurahan-Nya. Sebelum kita belajar tentang firman Tuhan, dalam satu tema, apa yang kulihat, kudengar, itu yang kusaksikan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami bersyukur atas semua kemurahan-Mu, karena Engkau Allah yang luar biasa bagi kami, yang selalu memberikan berkat dan kemurahan-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari-hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memimpin kami untuk mempelajari kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan buka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara yang kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat di sini ada dua jenis hati manusia. Yang pertama, licik dan membatu. Licik artinya meremehkan orang lain, memanipulasi, tak bertanggung jawab, menikmati kesulitan yang dialami oleh orang lain. Sementara arti hati membatu yaitu menunjukkan sikap kejam, suka menyesatkan, tidak peduli agama, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, tidak suka damai. Bapak Ibu bisa baca dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4. Kedua jenis ini sangat berbahaya ketika kita tidak memahaminya. Hati manusia mencakup keinginan, perasaan, dan pikirannya. Hati yang jahat dan buruk memiliki suatu dampak terhadap seseorang, yaitu orang tersebut berubah untuk mementingkan diri sendiri dan tidak menuruti kehendak Allah. Contoh dalam Alkitab yang memiliki hati yang licik dan membatu adalah Hofni dan Fineas dalam 1 Samuel 2 ayat 12-17 dan 22. Anak-anak Imam Eli yang melakukan kejahatan
dan tidak mengindahkan Tuhan. Ada batasan-batasan dalam pengambilan korban bakaran untuk Tuhan, tetapi mereka melanggarnya. Apabila keinginan mereka tidak dipenuhi, maka tindakan kekerasan akan terjadi. Dampak dari kehidupan yang tidak benar adalah kematian, seperti yang dialami oleh anak-anak Imam Eli dalam 1 Samuel 4 ayat yang ke-11. Artinya, orang-orang yang merendahkan hamba Tuhan dan tidak melaksanakan tugasnya atau melakukan segala sesuatu dengan bersungut-sungut akan mengalami hal yang sama seperti anak-anak Imam Eli. Mengapa? Karena hati yang tidak benar, batasan-batasan yang dilanggar, dan ketetapan-ketetapan yang tidak dilaksanakan. Dalam Yeremia 12 ayat yang ke-13 mengatakan, mereka telah menabur gandum, tetapi yang dituai adalah semak duri. Mereka telah bersusah payah, tetapi usaha mereka tidak berguna. Mereka malu karena hasil yang diperoleh mereka akibat dari murka Tuhan yang menyala-nyala. Ini menyatakan bahwa pembalasan Tuhan tidak dapat terelakkan. Dalam Yeremia 21 ayat 14, aku akan melakukan pembalasan kepadamu sesuai dengan hasil perbuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menyalakan api di hutannya yang akan memakan habis segala sesuatu yang di sekitarnya. Hal ini pun menyatakan tentang kemarahan Tuhan yang sangat besar ketika manusia itu masih memelihara hati yang licik dan membatu. Jadi saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jangan biarkan murka Allah menimpa hidupmu. Lalu, apa yang harus akan kita lakukan agar terhindar dari penghukuman Allah? Di dalam Mazmur 139 ayat 23, selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Hanya Allah saja yang mampu mengendalikan hati dan pemikiran kita. Oleh sebab itu, katakanlah kepada Allah untuk menyelidiki hati dan pemikiran kita, supaya hati terhindar dari kelicikan ataupun membatu. Datanglah kepada Yesus yang sanggup mengubah hati yang licik dan membatu menjadi hati yang lemah lembut, serta mampu melakukan kehendak Allah. Hanya Yesus yang sanggup mengubah segala sesuatunya. Percayakanlah hidupmu kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan-Mu Tuhan. Kami telah menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami Bapa bebas dari kelicikan dan membatu. Dan biarlah hidup kami Bapa semakin hari semakin bersinar di hadapan-Mu. Hidup yang berkenan sesuai daripada kehendak-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk melakukan segala sesuatu kebenaran firman-Mu, sebab itulah yang Engkau harapkan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Pulihkanlah keadaan mereka. Engkau Allah yang sangat mengasihi kehidupan mereka, dan biarlah hari lepas hari mereka tetap terus berharap sepenuhnya kepadamu. Saudara-saudara kami yang mengalami kesusahan, baik dari bidang ekonomi, pekerjaan, jodoh, pelajaran, ataupun merindukan keturunan. Bapa, Engkau Tuhan yang tahu apa yang menjadi kerinduan mereka. Engkau Tuhan yang memberikannya. Yang terbaik yang daripadamu Tuhan, itulah yang kami harapkan. Untuk keadaan bangsa dan negara kami, Engkau juga yang selalu campur tangan, memberikan kedamaian, ketentraman, dan Engkau Tuhan yang menyatakan anugerah keselamatan-Mu atas bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Engkau Tuhan yang selalu campur tangan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa dalam pelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.